kita mulai. Oke, siapa yang ketinggalan hari ini? Harrison yang belum ya. Jadi Kak Civeo, Selin sudah, Harrison sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 oh, tinggal Harrison doang. Oke, yuk kita mulai aja. Kita bahas soal. Hari ini Koko review ya, review matematika tentang relasi fungsi dan persamaan garis sedikit ya, karena kita udah sering-sering latihan itu, yang fungsi agak kemarin agak sedikit cepet ya. Jadi hari ini Koko review aja dulu supaya kalian kan udah mau ujian nih. Kalian ujian tanggal berapa ya? Oktobernya tanggal berapa? Koko lupa. 11. Ya. 11 minggu ini dua minggu lagi. Ya, harus direview ya. Hari ini tanggal 27, minggu depannya tanggal 4, minggu depan lagi ada tanggal 11. Nah, kita review materi ulang-ulang dulu ya. Kayaknya sih memang belum lanjut ke bab setelah persamaan garis, kayaknya belum. Kayaknya masih mentok di persamaan garis. Tapi nggak tahu nih, guru di sekolah kalian gimana. Kalau lanjut, ya kita lanjut juga ya. Oke, kita bahas dulu soal untuk nomor 1. Buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi 2 kurangnya dari himpunan A ke himpunan B. Diagram panah itu yang seperti apa kok? Diagram panah itu yang seperti nomor 5 ini. Nomor 5 itu namanya diagram panah ya. Nah, kalau lupa ya bisa di review lagi. Diagram panah itu yang seperti nomor 5. Nah, kalau kita mau buat diagram panah A ke B ya kita gambarin dulu kan. Yang A itu yang seperti ini. 0, 2, 3. Ini himpunan A. 0, 2, 3, 5. Terus ada himpunan B, 2, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita mau hubungkan dengan relasi 2 kurangnya dari, kira-kira 0 kita hubungkan ke angka berapa? Atau ada nggak? Atau nggak ada? 2. 0 ke 2, coba kita cek. Kalau 0 ke 2, maka nanti kata-katanya seperti ini kan. 0 adalah 2 kurangnya dari 2. 0 adalah 2 kurangnya dari 2. Betul nggak? Betul ya. 0 itu 2 kurangnya dari 2. Jadi kalau 2 itu dikurang 2 kan jadi 0 kan. Nah, jadi 0 itu 2 kurangnya dari 2. Betul. Harisan sudah join belum? Oh, Harisan sudah. Oke. Oke, terus kalau 2 pasangannya dengan siapa? 4. Ya, gampang. Kalau 2 dengan 4. Kalau 3 dengan siapa? 5. Ya, 3 dengan 5. Kalau 5 dengan siapa? 7. 6 jomblo. 6 tidak terpasang di bagian kodomainnya. Yang domain ini yang A ya. Himpunan A itu semuanya domain, himpunan B itu semuanya kodomain. Kalau ada bagian kodomain yang tidak terpasang, apakah ini fungsi? Fungsi atau bukan? Fungsi. Kenapa fungsi? Karena ada yang satu nggak terpasang. Karena A-nya semua itu terpasang. Ya, betul. Karena A-nya aja yang harus terpasang. Kalau B-nya nggak terpasang semua, ya nggak apa-apa. Gitu. Yang A-nya saja yang harus semua terpasang dan nggak boleh double ya. Nggak boleh kosong dan nggak boleh double. Itu fungsi. Itu yang nomor 1 ya. Jadi gambar, buatlah diagram panah ya. Ini diagram panahnya. Gitu. Dengan hubungannya 0, 2, 2, 4, 3, 5, dan 57. Gitu. Yang 6 ya biarin karena memang nggak ada pasangan yang seperti itu. Jangan lupa tanda panah. Tanda panah bebas sih. Mau di tengah tanda panahnya di sini juga boleh. Enggak masalah. Ayo kita lanjut nomor 2. Banyaknya pemetaan dari himpunan K ke himpunan L. Aku nanya dulu sama Angelica. Kalau banyaknya pemetaan, itu rumusnya yang pangkat-pangkat atau yang faktorial? Pangkat. Pangkat ya. Kalau K ke L, berarti mana pangkat mana? K ke L, mana yang pangkat mana? Rumusnya apa gitu? Lupa nih pasti. Ada yang ingat nggak? Nah, gimana Angelica? MB pangkat MA. Iya, betul. Kalau K ke L, ya berarti yang L pangkat K ya.
Jadi pemetaan itu artinya kita pasangin satu-satu ya. Kemarin kan kita pelajari itu. Lama ya kalau kita buatnya satu-satu kan. Makanya kita perlu rumus nih. Nah, yang dipangkatkan itu apanya? Ya jumlah atau banyak anggotanya ya. Jadi kalau K ke L, maka sebentar kenapa seperti ini? K ke L itu berarti NL dipangkatkan dengan NK. Banyaknya anggota dari L, pangkatkan banyaknya anggota dari K. Berapa banyak anggota dari L? 4. 4. Tuh, kalau anggota K ya sudah pasti ada 3. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Nah, inilah banyaknya pemetaan dari K ke L. Sebanyak 64. Kalau kita pasangin satu-satu, itu susah. Apalagi disuruh gambar 64 buah pemetaan itu sangat tidak mungkin. Nomor 3. Banyaknya korespondensi satu-satu. Dari dua himpunan beranggota 5. Jadi, masing-masing himpunan ada 5. Himpunan pertama ada 5 nih, misalkan A, B, C, D, E. Yang kedua juga 1, 2, 3, 4, 5 misalkan ada 5 anggota. Korespondensi satu-satu yang seperti ini, satu harus terpasang dengan satu, sub, 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 sub. Bisa lagi nanti A ke 2 tapi B ke 1, yang CDE-nya tetap gitu. Yang penting satu domain dengan satu range gitu. Harus terpasang satu pas. Itu korespondensi satu-satu. Nah, kalau korespondensi satu-satu itu cara menghitungnya dia pakai faktorial ya. Kalau yang tadi pemetaan pakai pangkat, kalau korespondensi dia pakai faktorial. Kalau ada 5 anggota, berarti untuk mencari korespondensinya berapa? Gimana? Gimana, Alvin? Kok nggak dengar, sorry. Ini kok kayak nggak dengar atau yang lain juga nggak dengar? Atau gimana? Saya dia on mic tadi. Oke, selain Alvin, coba. Kok nggak dengar beneran? 5 faktorial. Nah, kalau Harrison dengar. 5 faktorial. 5 faktorial itu gimana hitungnya? Lima kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Betul, 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu hasilnya berapa? 5 kali 4, 26, 120 ya. Nah, berarti korespondensi malah lebih banyak. 5 anggota, 120 kali, 120, sebanyak ada 120 korespondensi satu-satu yang bisa terbentuk. Gitu. Ya, itu tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, silakan di screenshot dulu. Kalau mau ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kita lanjut soal nomor 4. Himpunan A memiliki banyak anggota NA dan himpunan B memiliki banyak anggota NB. Jika banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah 720, maka nilai dari NA plus NB berapa? Pertanyaannya dulu, kalau katanya korespondensi satu-satu dari A ke B ada 720, korespondensi berarti kan faktorial ya. Jadi kita cuma hitung aja berapa difaktorialkan itu hasilnya 720. Ada yang tahu? 6. Betul, 6 faktorial 720. Kenapa? Ya, hitung aja sendiri ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Coba dihitung berapa. Tadi 5 faktorial 120. Ya kan? 5 faktorial kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan? Nah, itu kan 5 faktorial. Tinggal dikali 6 aja gitu. Dikali 6 jadi 720. Betul. Berarti NA dan NB itu masing-masing ada 6 anggota. Karena namanya korespondensi itu banyak anggota A harus sama dengan anggota B. Kalau enggak, kayak yang tadi ya, yang kayak nomor 1, yang A ada 4 anggota, yang B 5 anggota itu enggak bisa terbentuk korespondensi itu satu. Karena ada yang jomblo. Kalau korespondensi itu semuanya harus terpasang. Gitu. Nah, jadi NA-nya adalah 6 dan NB-nya adalah 6. Kalau ditanya NA plus NB berarti ya ditambahin aja. Jadi NA ditambahkan NB itu jawabannya 12. Gampang ya? Silakan di screenshot nomor 4. Silakan dicatat juga, jangan lupa ya. Yuk kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan diagram tanah berikut. Apakah relasi di atas termasuk pemetaan? Jika iya, tentukan rumus untuk pemetaan. Oke. Fungsi atau bukan ini? Fungsi. Fungsi. Kalau fungsi apa rumus fungsinya? Inilah, kita cari relasinya dulu gitu. Relasinya apa dari A ke B? 1 titik-titik
2,5, 3,7. Yuk kita buat relasinya dulu. Hubungannya apa kalau kata-katanya? Satu titik-titik dari tiga apanya gitu. Satu apanya dari tiga gitu. Kurangnya, lebihnya, kuadratnya, akarnya, ya apa? Ayo, ini soal sekolahan ini. Nanti muncul di ujian pasti nih. Ayo, gimana? Masa sih gak ada yang bisa? Satu, apanya dari tiga? Ayo. Satu tuh apanya dari tiga sih? Lebihnya, kalau lebih berapa kali lebihnya gitu. Kalau kurang berapa kali kurangnya. Kalau kuadrat betul nggak? Kalau akar betul nggak? Ayo, dicoba. Harrison, nah, aku pilih lah. Gak ada yang ngomong nih tadi. Harrison, ayo apa relasinya? Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Ada yang tahu nggak? Aduh, semuanya nggak tahu ini ya. Oke, nggak apa-apa. Satu adalah, tulis ya. Satu adalah dua kurangnya dari tiga. Inilah relasinya kan. Dua kurangnya dari tiga. Betul nggak? Dua kurangnya dari tiga. Artinya kita mengambil dua dari tiga. Dari tiga itu kita ambil dua. Jadi berapa ya? Tinggal satu kan? Sama kayak dua kan? Dua adalah dua kurangnya dari lima. Betul kan? Kalau dari lima itu kita ambil dua, ya jadi dua. Kurangnya, ya betul, salah ya. Ya, bukan. Kalau berkurang tiga, kalau tiga, oh ya betul juga ya. Kok yang salah ternyata, kalian pantesan nggak bingung. Oke. Ya, kalau satu lebihnya dua kali dari, nah, itu baru bisa ya. Satu lebihnya dua kali dari tiga. Coba, satu kurangnya atau satu lebihnya ya? Satu adalah satu kurangnya dari, oh bukan ya, harusnya dua kalinya dari satu. Ini kayaknya pernah, aku juga pernah bingung di sini ya, waktu aku pernah kasih soal. Kalau fungsinya, coba kita buat fungsinya dulu. Coba ada yang tahu fungsinya apa, fx-nya apa? Kalau fx-nya gampang kalau buat fx-nya. Fx-nya apa? 1/3, 2/5, 3/7. Kira-kira rumusnya apa? 2 tambah 1. Ya, 2x plus 1 kan? Kali 2 ditambah 1. 2x plus 1. Tapi kalau dibuat kata-kata nih, betul ya? Kalau 1 dikali 2, 2 tambah 1 jadi 3. 2 dikali 2, 4 tambah 1 jadi 5 kan? 3 kali 2, 6 tambah 1 jadi 7. Nah, pertanyaan cara membuat kata-katanya gimana gitu. Kalau 1 itu adalah apa ya? Gue juga bingung ya. Kalau pasti ada setengah. Kalau nggak setengah, ya 2 gitu kan. Setengah kurangnya dari setengah dari 3. Betul nggak? Setengah kurangnya dari setengah. Ya, ini sangat memaksa soalnya ini ya. Setengah kurangnya dari kurang setengah. Ini darinya ada 2 nanti. Setengah kurangnya dari setengah dari. Nggak apa-apa lah ya kalau darinya 2 ya. Dari, sebentar ya. Setengah dari 3. Nah, ini relasinya ini. Betul nggak? Setengah dari 3 berapa? 1,5. Setengah kurangnya dari 1,5, 1. 2 kurangnya setengah kurangnya dari setengah dari 5. Jadi kita coba hitung dulu setengah dari 5. Setengah dari 5 berapa? 2,5.
Setengah kurangnya dari 2,5 berapa? 2. Nah, itu relasinya berarti. Sama seperti nanti 3 dengan 7. Setengah dari 7. Setengah dari 7 berapa? 3,5. Setengah kurangnya dari 3,5 berapa? 3. Ayo, ribet ya. Ya, apakah sebenarnya nih memang soalnya nggak disuruh cari relasi mungkin karena itu ya. Koko pertama nggak nyadar. Koko pikir 1, 3, 2, 4, 3, 6 gitu. Buat soal juga nyarinya kayaknya simple, ternyata enggak ya. Yang penting ya rumusnya. FX yang penting. Kalau buat kata-katanya agak memang ya tergantung soalnya sih. Ini soalnya nggak kebetulan nggak disuruh nyari apa relasinya, cuma ditanya fungsinya aja. Oke, silakan di screenshot nomor 5. Iya, Koko pun ngehe-ngehe ya. Nomor 6. Yuk. Suatu bangun datar memiliki luas sebagai fungsi dari sisinya, yaitu 3S kuadrat. Berapakah luasnya jika panjang sisinya 4? Ayo, ini fungsi kan? Ya, fungsi. Fungsinya fungsi luas. Luas dari suatu bangun datar dengan domainnya yang bisa kita masukin itu S. S itu sisinya. Ingat ya, LS dia sama kayak fx, gak ada bedanya. Jadi fungsi itu bukan hanya fx, gx, hx, benar enggak ya. Jadi banyak sekali fungsi, bahkan kalau kalian lagi belajar ini juga fungsi kan, function semuanya fungsi. Jadi LS itu adalah 3S kuadrat dengan sudah diketahui di soal. Apa itu LS? Ya L itu luas bangun datar, fungsi dari apa? Sisinya. Jadi sisinya kita masukin dapat luasnya gitu. Contoh misalkan kalau Koko masukin X-nya 1, ya maka L1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat sama dengan 3. Gitu ya. Kalau S-nya 2, maka L2 sama dengan 3 kali 2 kuadrat sama dengan 4 kali 3, 12. Sekarang coba jawab soalnya. Berapa luasnya jika panjang sisinya 4? Coba. 48. 48. Karena kalau S-nya 4, maka L4 sama dengan 3 dikali 4 kuadrat. 16 dikali 3 berapa? 48. Itu soal untuk nomor 6. CV paham nggak? Nggak terlalu paham kok. Nggak terlalu paham. Nggak paham bingung di mananya? Di masuk-masuk Di situ katanya. ya. Ya, ya. Dia kayak FX biasa kok. LS, perhatikan ya. LS itu sama dengan 3S kuadrat. Perhatikan, apa yang sama? S-nya sama kan? Ini S yang sama nih. S di sini yang sama. Jadi kalau S ya kita ganti 1, ya berarti S di sini juga 1 kan? Itu aja. Itu namanya fungsi. Kayak kita masukin rumus loh. S V kali T. Ya, V-nya berapa masukin? T-nya berapa masukin? Gitu-gitu aja. Jadi kalau misalkan L, kok ganti jadi 10 misalkan. Ya berarti S di sini kan 10, kok udah ganti. Yang di bagian sininya juga harus 10. 3 kali 10 kuadrat. Ya paham, Civil? Udah kok. Oke. Harisan paham nggak? Paham. Paham. Oke lah kalau gitu. Jadi kan gimana paham? Paham. Oke. Kalau gitu kita lanjut soal nomor 7. Nah, nomor 7 coba kalian buat sendiri. Ya, gampang, sama seperti nomor 6, persis. Beda-beda soalnya dan beda fungsi aja sih. Silakan dibaca dulu baik-baik soalnya. H itu apa, T itu apa, baca soalnya. Ditanyakan apa, nah baru bisa jawab. Ya, silakan Koko tunggu 2 menit ya, bisa. 2 menit sampai 4:03 ya.
Oke, udah 03. Aku nanya dulu sama Angelica, berapa hasilnya? Oke, ada yang dapat nggak? Itulah. Dua. Berapa, Civil? Dua kok, dua. Dua, oke. Dua. Ya betul. Ya kalau dua betul. Kenapa? Coba kita baca soalnya baik-baik. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas. Bola, bayangin bola, ini bukan fisika ya, ini matematikanya. Bola dilempar ke atas. Nah, nanti dari, ya makanya fisika dan matematika tuh satu klop gitu, gak bisa dipisahin. Nanti di SMA baru dibahas kalian. Nah, kalau bola dilempar ke atas, waktu detik pertama sedikit ketinggian, misalnya 1 meter. Detik kedua ya tambah lagi, tambah tinggi kan. Detik ketiga tambah tinggi, lama-lama makin tinggi kan. Nah, ketinggiannya itu bertambah seiring waktu, betul nggak? Seiring bertambahnya waktu ya ketinggiannya juga bertambah. Detik pertama misalkan 1 meter, tapi ketinggian ya maksudnya misalkan 2 cm lah gitu. Terus detik kedua 2 cm, 30 cm lah misalkan ya. Detik kedua tambah lagi 45 cm misalkan. Atau mungkin tambahnya jadi 25 cm, makin rendah. Pokoknya bertambah kan. Setiap bertambahnya waktu dia bertambah ketinggiannya. Nah, fungsi dari ketinggian itu, ketinggiannya di setiap waktu kan berbeda-beda kan. Nggak mungkin di detik pertama dia tambahnya 35. Detik kedua juga tambah 35. Itu nggak. Kenapa? Ya, karena logikanya ada gravitasi kan. Artinya kalau karena ada gravitasi dia melambat. Melambat artinya ketinggiannya semakin sedikit, pertambahannya semakin sedikit setiap waktu. Makanya dibuat sebagai sebuah fungsi. Coba kalian bayangin deh, kalau bola kalian lemparin ke atas, 1 detiknya bertambah misalnya 30 cm. Detik kedua 30 cm, detik ketiga 30 cm, terus 30 cm. Berarti logikanya gimana? Terbang ke atas gitu kan ya, sampai keluar angkasa, nggak balik ke bumi lagi kan, nggak mungkin seperti itu. Makanya kalian belajarnya matematika dan fisika ya, biar nggak dibodoh-bodohin orang. Sebentar, kenapa seperti ini? Oke, sudah. Oke, nah seperti itu logikanya ya. Nah, jadi dibuatlah sebuah fungsi. Makanya nanti kalau kalian masukin T-nya 10 misalkan kalau ditanya, T-nya 10 berarti nanti hanya minus kok. Emang ketinggiannya bisa minus kok. Nah, itulah nanti ya di SMA akan pelajari seperti itu. Tapi di sini fokus pada fungsinya aja. Oh, berarti HT, fungsi ketinggian terhadap waktu, sebagai fungsi terhadap waktu itu adalah 10 min setengah T kuadrat. Dalam waktu 4 detik sejak dilempar, berapa ketinggian bola? Nah, berarti T-nya 4 detik dia tanya. Berarti H itu ketinggian, T itu waktunya kan? T-nya itu yang kita masukin. Oh, T-nya 1 sekian, oh ketinggiannya sekian. Detik kedua ketinggiannya sekian. Detik ketiga ketinggiannya sekian. Detik keempat ketinggian sekian. Itu yang kita masukin berarti waktunya. Hasil yang keluar itu outputnya apa? Ketinggiannya. Gitu ya. Inputnya adalah waktu, outputnya adalah ketinggiannya. Kita tulis ulang. HT itu sama dengan 10 dikurang setengah T kuadrat. Dia tanya, kalau waktunya 4 detik, ya berarti ganti T ini jadi 4. Jadi H4 sama dengan, kalau T di sini diganti jadi 4, maka T di sini juga diganti jadi 4 kan? Jadi 10 dikurang setengah kali 4 kuadrat. Ya, kuadrat dulu atau kali dulu. Kuadrat dulu ya. Di 4 kuadrat jadinya 16, baru dibagi. 16 dibagi 2 berapa? 8. Jadinya 10 dikurang 8 hasilnya 2. 2 apa tuh? Ya, karena nggak ada satuan, ya anggaplah satuannya panjang. Bisa meter, bisa kilometer, bisa cm, bisa milimeter. Karena nggak diketahui soal ya. Jadi kalau nggak diketahui soal satuannya apa, ya biarin gitu. Kita fokus pada nilainya saja. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau kita masukin H5 saja lah, H6 lah misalkan, H6 supaya bulat. Jadi 10 dikurang setengah dikali 6 kuadrat, 36 kan, kalau 6 kuadrat dibagi 2 jadi 16. 10 dikurang 16 jadinya minus 6. Masuk akal nggak nih? Ada nggak ketinggiannya minus 6? Ya nggak ada. Tapi kok bisa ada fungsi seperti ini? Nah, nanti lebih dalam lagi di SMA ya. Fungsi itu ada pembatasnya. Tidak semua fungsi itu domainnya bisa berapapun, enggak. Domain itu ada pembatasnya.
Jadi domain itu bisa minus, bisa kalau yang kita pelajari di fungsi fx, hx itu domainnya bebas, bisa minus, bisa koma-koma, bisa positif, bisa sebesar apapun. Tapi kalau udah masuk ke ranah fisika atau nanti bentuknya akar-akar, matematika juga ada sih. Itu nanti ada pembatas untuk inputnya. Jadi nggak sembarang angka bisa kita masukin. Karena nanti kalau sembarang angka kita masukin, ada yang tidak punya hasil. Dan itu kan jadi nggak fungsi kan. Nah, jadi harus ada syaratnya. Seperti itu. Itu nanti di SMA lebih dalam. Oke. Tapi sementara kalian pahami dulu kalau, oh ternyata bisa seperti itu. Lanjut nomor 8. Suatu taman berbentuk persegi, kelilingnya K, sisinya S. Nah, sekarang nih soalnya dibalik. Yang soal nomor 67 kan sudah diketahui fungsinya. Ya kan, fungsi ketinggian sebagai fungsi dari waktu. Kalau yang nomor 8 dia suruh cari fungsinya. Nyatakan keliling sebagai fungsi dari panjang sisinya, berarti KS. Nah, coba keliling dari persegi apa? 4S. 4S, berarti 4 kali S. Kalau seperti ini, sudah terbentuk fungsi belum? Kalau kita masukin K-nya 1, kita masukin S-nya 1, maka K-nya berapa? 4. Ya kan, 4 kali 1, 4. Betul nggak? Nah, kalau kita masuk S-nya misalnya 10, sisinya 10, harusnya kalau secara logika SD kalian, 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 jadi 40. Kalau kita masuk ke fungsi, coba kita tes dulu. 4 dikali 10, 40 juga. Berarti inilah fungsi yang keliling sebagai fungsi dari sisi panjang sisinya. Oh, kayaknya gampang kali. Itu kan cuma rumus anak SD. Iya, memang betul. Fungsi itu kan rumus gitu. Makanya namanya rumus fungsi itu. Fungsi itu rumus. Rumus itu apa tuh? Ya formula untuk memasukkan sesuatu ya ada hasilnya. Gitu. Memudahkan perhitungan saja kalau fungsi. Jadi perlu nggak hafal rumus, hafal fungsi? Tidak. Fungsi bisa berubah-ubah tergantung kondisi kan. Yang penting kita paham nih. Oh, paham kalau persegi ada 4 sisi, keliling itu ditambahin aja semuanya. Oh, kalau kita sederhanakan terbentuk K4S. Oh, ini fungsi kan? Nah, gitu. Ya, berarti rumus. Sama seperti nomor 9. Panjang suatu persegi panjang adalah 5 cm. Nyatakan luasnya sebagai fungsi dari lebarnya. Lebarnya itu dia mau X. Berarti dia mau fungsi LX. Pertama kita harus tahu dulu apa luas dari persegi panjang. P kali L. P kali L. Betul. P dikali L. L-nya apa dikasih tahu di soal? Lebarnya X kan? Nah, berarti kita ganti L itu P kali X. Kalau kita mau buat LX itu sama dengan PX, sudah bisa nggak ini? Sorry, ada dalam kurungnya di sini ya. Sudah bisa belum kalau kita buat LX itu PX? Apakah ini sebuah fungsi? Belum. Kenapa? Karena ada P-nya di sana gitu. P-nya berapa? Ya nggak tahu. Kalau kita misalkan ya, diketahui X-nya atau lebarnya 1. Berarti L1 sama dengan P dikali 1. Jadi P, berapa P? Nggak ada hasil kan? Nah, berarti P harus diketahui. Gitu. Minimal P harus diketahui. P-nya diketahui di soal berapa? 5. Kita ganti. Jadi LX itu 5 dikali X. Kalau seperti ini, sudah fungsi belum? Sudah. Sudah ya, karena P-nya udah nggak ada. Jadi kalau kita masukin L1, jadi 5 kali 1 berapa? 5. Nah, kalau hasilnya adalah suatu angka, maka itu termasuk sebagai, sudah bisa disebut sebagai fungsi. Bedakan ini dengan ini. Nah, ini dua. Bedanya apa sih? Bedanya adalah P-nya itu berapa? Nggak tahu, karena fungsinya terhadap X. Yang bisa kita ganti itu X-nya, P-nya nggak bisa kita ganti kan? Nah, nanti makanya aku munculin soal nomor 11. Nah, ada 2 variabel. Sampai sini, CV paham nggak? Paham tuh. Oke. William, paham nggak? Paham. Oke, thank you. Mantap. Kalau gitu kita bahas nomor 10. Silakan di screenshot kalau mau ya. Untuk nomor 7, 7, 8, 9. Ya, kita bahas nomor 10. Suatu fungsi memiliki rumus GY itu, ini cuma penulisan formalnya aja ya. Jadi ini bisa aku ganti tulisannya jadi GY itu sama dengan 1/Y² ditambah Y ditambah 2. Ini rumus fungsi untuk GY.
Dia tanya bayangan dari 2. Artinya apa sih? Ya artinya kalau setengah kita masukin ke fungsi ini, hasilnya berapa? Nah, gitu. Inputnya setengah, outputnya jadi berapa? Silakan dihitung. Dan sekalian nomor 11. Nomor 10 dan nomor 11 coba kalian buat sendiri 2 soal. Nomor 11 menguji dulu kalian paham atau enggak. Ya, perhatikan baik-baik di sini f, x, y. Ingat kata-kata Koko. Kalau X itu kita ganti jadi ini, maka yang itu ganti jadi itu. Nah, ingat baik-baik. Coba nomor 10, nomor 11, Koko tunggu 2 menit ya. Sampai 1.15 lewat dikit. 4.15 lewat dikit. Oke, sudah 1.16 juga. Kau nanya dulu sama Selin. Nomor 10, jawabannya berapa? Yo, dicoba nggak nih? Coba ya, nanti nggak bisa loh. Coba siapa lagi? Harrison nih, nomor 10, jawabannya berapa? 1/3. 1/3. Yakin? Gue nggak yakin, tapi nggak apa. Kita cek nanti. Nomor 11, CVO deh, nomor 11 berapa jawabannya? 13. 13. Ya, mantap. Betul. Ya, nomor 10 kita bahas dulu. Nah, kalau GY tadi sama Y kuadrat tambah Y tambah 2, maka kalau dia tanya G setengah, berarti ganti semua Y. Apapun Y yang ada di sini, kita ganti jadi setengah. Yang ada Y ganti jadi setengah. Ketemu Y ganti jadi setengah. Jadi Y kuadrat. Ganti jadi setengah, jadi setengah kuadrat. Ditambah Y, ganti jadi setengah, ya setengah gitu. Tambah 2. Kan gitu kan, sama dengan 1/setengah kuadrat jadi 1/4 ya. 1/4 ditambah setengah ditambah 2. 1/4 ditambah setengah berapa? 3/4 ya. 3/4 ditambah 2 berapa? 3/4 ya. Kalau disamain penyebut bisa? Ya memang sama yang penyebut kan. 1/4 tambah setengah, ini kan berarti 2/4.
Kalau ditambahkan jadi 3/4, sama aja. Terus kalau 2, oke lah, langsung sampai menyebut lah, lebih gampang juga ya. 8/4. Nah, berarti 1 tambah 2 tambah 8, 11. 1/11/4. Berapa nih? Ada yang tahu? 2,75. Bentuk pecahan aja. Pecahan biasa. 1/11/4. Itu pecahan biasanya jadi berapa? Berapa, Malvin? 1 4 di per 11. berapa, Angelika? 4/11. Iya, 4/11 gitu. Saya misalnya anak SD kan ini kan, 1 dibagi 11/4. Ya kan, kalau bagi dibalik jadi apa, kali gitu loh. Kan nggak sak koko ajarin lagi di SMP kan, enggak kan. 1 dikali 4/11, ya 4/11 gitu kan. Nah gitu ya, 1 dibagi 11/4 itu seperti itu. Nah, berarti jawabannya 4/11 gitu, bukan sepertiga ya. Kita lanjut nomor 11. Nah, perhatikan. Fx, y itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat. Dia tanya F2,3. Artinya apa, kok? Ya artinya X di sini, perhatikan. X-nya diganti jadi 2, Y-nya diganti jadi 3. Itu aja, gampang kan? X-nya kalau ketemu X ganti 2. Kalau ketemu Y ganti jadi 3. Berarti F2,3 X kuadrat. Tadi X-nya ganti jadi berapa? 2. 2 kuadrat. Y kuadrat, Y-nya ganti jadi berapa? 3. 3 kuadrat. Jadi 4 tambah 9. Betul, jawabannya 13. Silakan di screenshot nomor 10, nomor 11. Kalau mau ya, silakan di screenshot. Mau lanjut soal nomor 12. Lagi-lagi, nomor 12. Suatu fungsi memiliki rumus Gx, Y, X plus Y, X min Y. Ya, silakan dibuat. 12, 13. Dulu. Atau sekarang nomor 14, pokok tantang kalian. Bisa nggak? Nah, yuk. Nomor 12, 13, 14 aja dulu. Nomor 15 nanti gue jelasin aja. Kalian coba nomor 14 dulu. Itu soalnya agak berbeda ya. Coba dulu. Gue nggak tahu di sekolah ada soal seperti ini atau enggak. Kalau ada, bagus lah. Kalau enggak, gue nanti jelasin. Ya, gue tunggu about 5 minutes, 5 menit. Silakan dibuat. Jangan nggak buat ya, coba. Kalau nggak coba, kalian selamanya nggak bisa matematika. Harus dicoba. Ini problem solving, bukan contek solving ya. Problem solving, ya solving sendiri gitu, bukan contek. Bukan kalian denger aja, kalian nggak pernah solving sendiri kan. Harus dicoba ya.
Oke, sudah 25. Koko nanya sama Selin deh, Selin. Nomor 12. Jawabannya berapa? Min 7. Berapa? Min 7. Min 7. Nomor 13. Malvin. 75 kurang 1. 7 kali 5 kurang 1. 7. 7S kurang 1. 7S kurang 1. Oke. Terus nomor 14. Siapa ya? Angelika deh, nomor 14. Nggak tahu. Nggak tahu. Yang lain deh, ada yang tahu? Aku 63. Cevio dapat 63. Yang lain ada? Oke, yuk kita bahas nomor 12 dulu. Suatu fungsi memiliki rumus Gx, Yx plus Y, X min Y. G, X, Y itu adalah X ditambah Y dibagi X dikurang Y. Kalau dia mau G setengah, 2/3. Berarti gimana nih maksudnya kok? Ya, X-nya, X ini ganti jadi setengah. Kalau ketemu X, ganti jadi setengah. Kalau ketemu Y, ganti jadi 2/3. Berarti X jadi setengah, Y jadi 2/3. Dibagi dengan X setengah dikurang Y 2/3. Gitu aja. Baru dihitung. Jadi setengah tambah 2/3. Kalau sama-sama penyebut lah gitu. Kali jadi 6. Jadi 3/6. Jadi sini jadi 4/6 kan? Sini 3/6 dikurang 4/6. Ininya 7/6 dibagi dengan minus 1/6. Ini gimana kok? Kayak biasa ya. 7/6 dibagi, bentar, beri nanti garis space buat nomor 13. 7/6 dibagi minus 1/6. Kalau bagi dibalik jadi kali, gitu kan? Jadi 7/6 dikali minus 6. Jadinya ya minus 7. Jadi jawabannya betul ya, nomor 12 minus 7. Nomor 13 sekarang. Jika PS itu adalah 7S plus 1, maka rumus untuk PS min 2, nah dia nggak mau hasil angka, tapi dia mau rumus yang baru. Rumusnya dia mau jadi S min 2. Kira-kira gimana? Ya sama, ganti S jadi S min 2. Kalau ketemu S di fungsi nanti, di peraturan perhitungan nanti, ganti S jadi S min 2. Yang ada S-nya di sini yang mana? Yang S itu 7 kali S kan? Nah, 7 kali S, S itu ganti jadi S min 2. Jadi 7, S ganti jadi S min 2, seperti ini. Nah, gitu aja gampang ya. Ketemu S ganti jadi S min 2. Ketemu S ganti jadi S min 2. Gitu aja. Jadinya dikali masuk ya, sederhanakan. Jadi 7S, 7 kali 2 minus 14. Ditambah 1. Jadi 7S dikurang 13. Nah, ini jawabannya betul. Untuk rumus untuk PS min 2. Oke. Nah, kok tahu mungkin Malvin silapnya dia nggak kali masuk minus 2-nya. Nggak boleh ya. Harus karena S itu ganti jadi S min 2, itu kan dalam kurung semuanya. Dan itu semuanya harus dikali 7. Baru ditambah 1. Itu untuk nomor 13. Ini untuk nomor 13. Sekarang kita bahas nomor 14. Nah, nomor 14, R1 min 3T itu sama dengan 6T plus 1. Dia nanya R7. Dia mau R7. Perhatikan. Dia mau R7. Artinya apa? Artinya 1 min 3T kita ganti jadi 7. Gitu aja loh. Fungsi gitu-gitu aja. Nggak ada yang susah. Nah, berarti 1 min 3T itu harus sama dengan 7. 1 min 3T harus sama dengan 7. Nah, berarti T-nya berapa? Cari. Berarti 1 dikurang dipindah ya. Jadi dikurang 7, minus 3-nya pindah jadi 3T. Jadi minus 6 sama dengan 3T. Maka T-nya berapa? Minus 2. Jadi kalau saat kita mau masukin 7, maka T-nya harus bernilai 2. Minus 2. Seperti itu aja. Kalau kita mau masukin 7, ternyata kita dapetin kalau T-nya harus minus 2. Nah, berarti R7
T-nya harus minus 2. Berarti 6 dikali minus 2 ditambah 1. Berarti minus 12 ditambah 1 jadinya minus 11. Ada yang kurang paham? Silakan ditanyakan. Malvin paham nggak? Paham. Oke. Cevio paham? Paham kok. Oke. Harrison paham nggak? Paham. Oke, mantap. Angelika gimana, paham? Paham. Oke. Tahu lah. Selin paham nggak, Selin? Paham. Oke, mantap. Kalau gitu, kita coba buat nomor 15. Aku bahas ya. Nomor 15 seperti ini soalnya kan. Kalau F2, nomor 15. Bentar ya. Sini aja deh. 15. Kalau F2X min 3 itu sama dengan 7X dikurang 16, perhatikan lagi ya, supaya makin paham lagi. F7 berapa? Sama, dia tanya F7, artinya apa? Artinya 2X min 3 di sini harus sama dengan 7, kita ganti jadi 7 kan? Nah, berarti 2X min 3 itu sama dengan 7. Maka 2X sama dengan 10. Maka X sama dengan 5. Ternyata kalau mau cari F7, X-nya harus 5. Coba, berarti F 2X min 3 sama dengan, namanya tulis ulang ya. X-nya harus 5. Coba kita ganti jadi, X-nya jadi 5. Jadi 2 kali 5 dikurang 3 sama dengan 7 dikali 5 dikurang 16. Betul nggak? Coba yang kita hitung itu. Ini betul nggak kalau ini F7? Kalau betul, berarti X udah betul gitu loh. Jadi, F 2 kali 5, 10. 10 dikurang 3 jadi 7. Jadi, 35 dikurang 16, jadinya 19. Gitu. Jadi, mau langsung masukin di sini F7 juga boleh. Karena tadi kan kita udah dapat. Kalau 2X min 3, kita ganti jadi 7. Kalau mau masukin angka X, boleh. Sama aja, bebas lah. Ini cuma membuktikan aja kalau kita hitungnya udah benar. Jadi supaya ini bisa 7, maka X-nya harus 5. Karena 2 kali 5 dikurang 3, 7 gitu. Gampang ya? Nah, silakan di screenshot nomor 13, 14, 15. Oke, kalau gitu kita lanjut soal nomor 16. Ya. Oke, nomor 16 coba kalian buat sendiri dulu. Ya, silakan. Aku tunggu. Sama garis. 3 menit sampai 36. Silakan.
Oke, sudah 36. Aku nanya dulu sama Angelica. Yang A, persamaan garis F. Ya, apa namanya? Bingung kok. Belum? Bingung? Oke, nggak apa-apa. Masih M. Oh, belum siap. Oke, nggak apa-apa. CVO deh, yang A. Apa persamaan garis F? Kok persamaan itu apa kok? Persamaan garis. Ya nama dari garis. Yang ini. Yang kalau persamaan garis ya nama garis. Ini AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini kan persamaan garis namanya. Nama dari garis. Garis kan punya nama. Namanya seperti ini. Ada X, ada Y, ada konstanta. Kan gitu. Jadi untuk mencari aduh, udah lama kita pelajarinya loh ini. Persamaan garis itu mencarinya adalah ya ada dua ya sebenarnya. Yang pertama adalah Y mx plus C. Ini untuk mencari nama dari garis, tinggal masukin M, masukin C. C itu adalah titik potong dengan sumbu Y. Satu lagi yang sangat kalian hafal itu Y min Y1 sama dengan M dikali X min. Ini rumus untuk mencari nama dari lingkaran, nama dari garis. Nama dari garis persamaan garis gitu loh, sama. Jadi garis ini garis G ya, sorry agak burung nih, lupa bilang juga. Ini garis G, ini garis F. Cari persamaan garisnya, nama dari garisnya. Berapa X, berapa Y, tambah berapa sama dengan 0 gitu loh. Cara mencarinya gimana? Ya kan, biasa kan kalian carinya seperti ini. Di sini minus 4. Berarti titiknya berapa tuh di situ? Minus 4,0. Kan gitu kan? Nah, kalau di sini itu angkanya, sorry, 2 itu ya. Koko juga salah baca. Ini 2 ya, minus 2. Terus di situ 0,4. Itu untuk garis F. Jadi garis F punya 2 titik. Titik pertama yang minus 2,0 dan 0,4. Cara mencarinya, ya pakai ini. Y min Y1 sama dengan, atau pakai ini lebih gampang, YMX plus C, bebas lah. Mau pakai manapun jadi. Nih, coba kita cari persamaan garis F dulu. Untuk mencari persamaan garis tetap harus pakai M ya. Jadi kalau kalian lihat dua rumus itu, yang atas dan yang bawah sama-sama ada M. Cari dulu M-nya. Apa rumus M? Klik. Ya nggak apa-apa, Selin. Apa rumusnya? Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, tentu nggak lupa gradiennya ya. Nah, Y2-nya berapa? Bebas. Masukin yang mana? Misalkan di sini X1, Y1, di sini X2, Y2. Nah, Y2-nya berapa? 0. Y1-nya 4. Dibagi dengan X2-nya minus 2, X1-nya 0. Berarti minus 4 per minus 2 jadinya minus 2, positif 2 ya. Positif 2. Nah, itulah gradiennya. Untuk mencari persamaannya, masukin ke persamaan yang satu atau yang kedua, bebas. Kalau kalian biasa pakai yang kedua, ya aku pakai, ikutin lah. Kalian pakai kedua biasanya. Jadi X1 Y1-nya, ya tadi itu 0,4 kan. X1-nya 0, Y1-nya 4. Jadi Y dikurang 4 sama dengan M dikali X dikurang 0. Berarti Y min 4 sama dengan 2X, Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, ini persamaan garis F. Nah, itu persamaan garis F. Coba persamaan garis G, ada yang dapat nggak tadi? Ada? Sakit. Gak ada? Hanya, gimana ya kalian ini? Nah, kalau mau cari persamaan garis G, ya lihat titik potongnya dia melalui titik mana. Nah, aku pakai warna merah lah ya. Garis G yang ini yang garis G. Perhatikan di sumbu Y, sumbu X, mana titiknya di sini kan? Dan di sini kan? Nah, yang bawah itu titiknya 2,0. Yang atas itu titiknya 0,1. Nah, dari dua titik itu kita cari persamaan garisnya. Untuk mencari persamaan garisnya gimana? Cari dulu gradiennya kan. Berapa gradiennya? X1 Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, X1 Y1-nya ini. Bebas mau yang manapun jadi, yang penting ada X1 ada X2 gitu. Y2-nya masukin, Y2-nya berapa? 0. Y1-nya berapa? Oh, di samping aja ya. Y2-nya 0, Y1-nya adalah 1 dibagi dengan X2-nya 2 dikurang dengan X1-nya 0. Berarti minus 1/2.
Nah, ini gradiennya. Untuk mencari persamaannya ya masukin ke ini, kalau nggak ini, bebas. Aku ikutin kalian biasa pakai yang bawah ya, aku ikutin. Jadi Y dikurang Y satunya mana? 1 kan? Sama dengan M minus setengah dikali X dikurang X satunya 0. Berarti Y min 1 sama dengan minus setengah X, maka Y-nya adalah minus setengah X ditambah 1. Ini persamaan garis G. Sampai sini, CV paham nggak? Paham, aku cuma lupa rumus kok. Oh, oke. Kalau gitu kita lihat yang nomor C. Apakah garis F dan garis G berpotongan tegak lurus? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Kalau tegak, aku tanya, Harrison gimana? Tegak lurus nggak? Iya, Kenapa iya? saling berpotongan. Berpotongan nggak selalu tegak lurus. Tegak lurus artinya kan siku-siku nanti di sini kan. Kalau dia memang ya, kalau memang dia tegak lurus, nanti di sini siku-siku kan. Tegak lurus kan 90 derajat siku-siku. Berpotongan tidak selalu tegak lurus. Bisa aja potongnya kayak gini nanti. Nih, misalkan garis itu, ada garis yang kayak gini. Nah, itu kan dikit banget sudutnya ini kan, nggak sampai 45 derajat malah. Misalnya 30 derajat di situ. Berpotongan. Di sini berpotongannya. Apakah dia tegak lurus? Kan enggak. Nah, yang nomor C itu ditanya itu, apakah memang garis F dan garis G memang berpotongan? Betul, perpotongannya di sini nih. Itu nanti kita bahas di bab selanjutnya. Titik itu berapa sih? Nah, itu di bab selanjutnya. Tapi di saat ini kita cuma mau tahu aja apakah perpotongannya tegak lurus atau enggak. Ayo. Ayo, gimana? Tegak lurus Karena berpotongan 90 derajat. kenapa bisa 90 derajat? Kan di soal nggak diketahui itu. Di soal nggak dikasih tahu kan? Gimana Harrison bisa tahu itu 90 derajat? Caranya gimana? Sikus. Kita nggak bisa tebak-tebak. Ini berapa sih? Kita nggak bisa tebak-tebak tuh. Bisa aja 89,9 kan? Bisa aja kan? Cara pastinya untuk mencari itu tegak lurus atau enggak gimana? Nggak boleh tebak-tebak, harus namanya juga matematika kan, harus ada buktinya. Oh. Karena kalau garisnya sejajar, kalau berhadapan kan itu sejajar. Ini nggak berhadapan, berarti nggak tegak lurus. Nggak juga. Kalau dia nggak berhadapan, misalkan yang kayak tadi gue gambarin, misalnya seperti ini aja deh. Nah, ini kan nggak siku-siku nih. Ini kan nggak mungkin siku-siku kayak gini kan. Itu kan nggak siku-siku kan. Berpotongan nggak berpotongan. Berhadapan nggak berhadapan, nggak sejajar juga. Tapi tegak lurus nggak ini? Ini jelas banget nggak tegak lurus. Nah, cara mencari tegak lurusnya atau tidak itu bagaimana? Nomor 16, ayo. Cara mencari apakah dia tegak lurus atau tidak bagaimana? Masa nggak ada yang tahu sih dari selama ini kita belajari dari awal sampai sekarang ini, kalau dua garis tegak lurus, apa hubungannya? Masih ingat nggak? Masa nggak ingat sih? Dua garis kalau tegak lurus hubungannya, kalau sejajar hubungannya apa? Coba kau nanya dulu. Kalau sejajar hubungannya apa? Gradiennya sama. Gradien. Nah, kalau tegak lurus hubungannya apa? Dibalik. Dibalik aja. Kali -1. Nah, udah dibalik kali -1. Jadi garis F dan G ini berpotongan tegak lurus atau enggak? Itu udah clue besar loh. Nah, Berpotongan. kenapa enggak? Karena itu gradiennya dibalik. Gradiennya kenapa? Satunya 2, satunya setengah. Jadi enggak tegak lurus.
Enggak, kalau tegak lurus kan harus dibalik. Tegak lurus kok. Nah, kenapa tegak lurus, Malvin? Yang F kan 2 Ah, gradiennya. nah, Yang G -1/2 kan itu dibalik ke -1. iya betul sekali. Itu jadi CV sebenarnya udah paham. Cuman dia kok nggak tahu kamu mikirin apa? Dua, kalau dibalik jadi apa? Setengah kan? Kalau munculin minus jadi minus setengah. Jadi kalau garis F gradiennya 2, supaya ada garis yang tegak lurus dengan dia, maka garis itu harus gradiennya minus setengah. Garis yang G tadi kita dapat gradiennya minus setengah. Tegak lurus gak dia jadinya? Tegak lurus. Karena hubungannya apa? Dibalik muncul minus. Gitu cara ceknya. Itu yang paling valid. Alasan yang paling valid. Kenapa dia bisa tegak lurus sih? Apakah dia tegak lurus? Cara ngeceknya gimana? Dari gradiennya. Dari kemiringan garisnya. Gitu ya. Jadi gimana CVO? Tegak lurus atau enggak? Tegak lurus kok. Nah, itu ya. Oke. Jadi yang C surat jawab. Apakah garis F dan garis D berpotongan tegak lurus? Iya. Kenapa iya? Karena mereka memenuhi hubungan kalau F dikali MG itu sama dengan -1. Betul nggak? Coba hitunglah. MF tadi berapa? 2. MG tadi berapa? Minus setengah. Berapa kalau dikali jadi -1? Betul kan? Kalau betul, maka dia tegak lurus. Tuh, dibalik muncul minus. Silakan di screenshot nomor 16. Ini loh baru matematika. Bukan yang hafal-hafal rumus itu loh. Ayo kita lanjut nomor 17. Ini gampang ya. 17 gampang ini. Selidiki apakah hubungan antara garis berikut sejajar atau tegak lurus. Ingat. Kalau pelajaran SMP sih. Nah, ya kalau di yang di topik yang kita pelajari, cara untuk melihat dua garis itu sejajar atau tegak lurus ya cuma lihat gradiennya aja. Cek gradiennya aja. Kalau gradiennya sama, ya sejajar gitu kan. Kalau gradiennya dibalik muncul minus, hubungannya itu tegak lurus. Kalau gradiennya nggak sama, dan kalau dibalik muncul minus nggak sama lagi, ya berarti ya nggak ada hubungan apa-apa gitu. Nggak sejajar dan nggak lurus. Yang penting berpotongan aja gitu. Oke, Koko tanya dulu sama Angelica. Ini, Koko kotakin ini, itu gradiennya berapa? 2. Nah, kalau yang ini yang di kanan, gradiennya berapa? 2. Kalau gradiennya sama, garisnya gimana? Sejajar, tegak lurus, atau enggak dua-duanya? Sejajar. Sejajar. Itu aja, gampang kan? Ya, kalian coba buat yang B, C, dan nomor 18 sekaligus. Nah, 18 juga. Tapi nomor 18 dia tanya persamaan garis L. Ingat persamaan garis gimana? Y, MX plus C. Atau satu lagi, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, yuk. Silakan. Koko tunggu 5 menit lah. Sampai 55. Kelamaan deh, 54 lah. 54. Aduh, ngelek pula. Suara kau dengeran nggak sama di kalian?
Hello, hello. Oh, oke, sorry ya. Eh, Salah jaringan. Sudah kelihatan lagi? Soalnya? Udah kok. Oh, oke, thank you. Ya, adalah online kayak gini ya. Ya, lanjut lanjut. Oke, sudah 54. Kita bahas yuk. Nomor 17, B. Koko nanya sama Harrison deh, Harrison. Yang B, sejajar tegak lurus atau enggak dua-duanya? Tegak lurus. Tegak lurus. Nah, nanti kita cek. Tegak lurus tandanya seperti itu ya. T itu balik. Terus yang C, Selin, sejajar tegak lurus atau enggak dua-duanya? Krik-krik. William deh, coba William. Sejajar tegak lurus atau enggak dua-duanya? Krik-krik. Kok semuanya krik-krik sih? Satu lah, siapa sih? Angelica lagi deh. Gimana? Sejajar, tegak lurus atau enggak dua-duanya? Ini suara kok nggak kedengeran atau gimana nih? CVO deh coba tes. Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya. Itu dong. Kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa, nggak tahu kan nggak apa-apa. Nggak koko makan, nggak koko tina kalian. Kok takut sih? Nomor 18. Aring dapat nggak persamaan garis L? Alvin dapat? Enggak. Enggak. CVO dapat nggak? Belum buat kok. Oh belum buat, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa nanti kau bahas nomor terakhir 18. Nomor 17B dulu yuk kita bahas. Ada dua garis nih. Dua Y min gitu. Kita nyari apa dulu sekarang kalau mau tahu dia sejajar, tegak lurus atau enggak dua-duanya ya kita cari gradiennya kan. Dari garis ini 2Y min X tambah 1 sama dengan 0. Cara cari gradiennya gimana? Ya pindah-pindah ke bentuk Y sama dengan sekian-sekian. Ini pindah, ini pindah. Jadi 2Y sama dengan X min 1. Sudah Y belum? Belum. Kita bagi 2 semuanya. Jadi Y sama dengan setengah X dikurang setengah. Angelica, ini gradiennya berapa?
Ini bukan enggak. Nah, gimana? 1/2. Nah, 1/2. Betul. Terus satu lagi kita cek ini, belum cek ini kan. Kalau minus 2x min y tambah 1 sama dengan 0, kita mau cari y sama dengan sekian-sekian. Berarti ini aja yang dibalik, ya dipindah. Jadi min 2x tambah 1 sama dengan y. Atau y sama dengan minus 2x ditambah 1. William, ini berapa gradiennya, Will? Will, lebih keren. Berapa? Oke, nggak dengar, gantilah. Selin, ini berapa gradiennya? 2. Min 2. Oke, betul. Kalau satunya setengah, satunya minus 2, apa hubungannya? Dibalik muncul minus kan? Setengah, kalau dibalik jadi 2. Munculin minus, jadi minus 2. Betul kan ya? Nah, kalau betul, maka dia tegak lurus. Itu jawabannya betul ya. Yang C sekarang kita cari. Yang C ada garis ini. Lagi ya di sini ya. Oke, si lebar 3y sama dengan 4x ditambah 1 ya tadi ya. Terus satu lagi x 3/4y tambah 2/5. Nah, kita cari dulu gradien satu-satu. Yang bagian kiri dulu. Berarti itu sudah y belum? Belum ya. Jadi kita bagi 3. Jadi 4/3x ditambah 1/3. William, ini berapa gradiennya? Kok sering dikacangin sama William ya. Harrison deh, ini berapa gradiennya? 4/3. Betul, 4/3. Kalau ini belum y ya, itu masih x, jangan kejebak. Jadi kalau mau buat ke y, ya ini pindah ke sono. Di x min 2/5 sama dengan 3/4y, kita balik ya. 3/4y sama dengan x dikurang 2/5. Sudah y belum? Ya belum. Ya kalau mau y, kita kali 4 dulu semuanya. 3/4 kalau kita kalikan 4 jadi 3. X kita kali 4 jadi 4x. Ini kali 4 jadi 8/5. Sudah y belum? Belum. Bagi 3 lagi. Jadi y sama dengan 4/3x dikurang 8/15. Civio, ini berapa gradiennya? 4/3. Apa hubungannya? Sejajar. Jajar. Selesai. Itu nomor 17 ya, jangan silap hitung pokoknya. Cara cari gradiennya jangan silap. Itu nomor 17. Kalau mau screenshot silakan. Nah. Ya, yuk kita lanjut nomor 18. Garis K memiliki kemiringan 1 memotong sumbu Y di titik -3. Kalau memotong sumbu Y di titik -3, koordinatnya berapa? Ada yang tahu? Berapa koma berapa? 0,3. Betul, dua-duanya betul, Malvin Harrison. 0,-3, betul, itu koordinatnya. Garis L memotong sumbu Y di titik 2. Berapa koordinatnya ini? Betul, Angelica. 0,2. Udah dapat, selesai. Carilah persamaan garis L jika garis K dan L berpotongan tegak lurus. Oke, pertama diketahui apa? Garis K punya kemiringan 1. Kalau katanya garis K dengan L tegak lurus, garis K kan gradiennya 1. Maka garis L gradiennya berapa? -1. -1, betul ya. 1 kalau kita balik jadi 1/1. 1/1 ya 1 gitu kan. Tinggal muncul minus kan, jadi -1 gitu. Betul, berarti ML, gradien garis L itu -1. Sekarang dia mau nyari apa? Persamaan garis L, ya udah. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini untuk garis L ya. Jadi kita masukin semuanya garis yang dilalui titik L dan gradien garis L. Jangan yang lain. Garis L memotong sumbu Y di titik 0,2 tadi. Oke, berarti itu untuk L, 0,2. Dan gradiennya udah kita dapat, -1. Masukin aja, jadi Y dikurang 2 sama dengan M-nya -1 dikali X dikurang 0. Berarti Y min 2 sama dengan min X, Y sama dengan min X ditambah 2. Inilah persamaan garis L.
Coba kalau ditanya lagi, berapakah persamaan garis K? Gampang lah. Tuh, garis K udah ketahui semuanya. Jadi kalau garis K gradiennya tadi 1 melalui titik 0, minus 3. Jadi Y min 3 sama dengan 1 dikali X nih 0. Jadi Y sama dengan X ditambah min 3 ya. X min 3. Ini garis L, ini garis K. Nah, gitu. Silakan dicatat di screenshot. Dan kita sudah selesai untuk hari ini. Ya, silakan yang sudah siap boleh send ke WA Koko seperti biasa. Ada lagi yang mau SS nomor berapa? Tak ada. Oke, kalau tak ada, Koko off tabletnya ya. Silakan send ke WA. Koko stop share dan Koko stop recordingnya. 1,5 jam juga.